Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang sufiyah, sejarah dan pemikirannya. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang tokoh-tokoh sufiyah serta pemikiran-pemikiran mereka antara satu dengan yang lainnya, perbedaannya di mana, dengan bagaimana silsilah perkembangan sufiyah yang ditinjau dari tasawuf al-falsafi. Ya, sekali lagi saya bilang pembahasan ini saya ambil dari risalah S3 yang ditulis oleh Dr. Said Aqil Siraj yang berjudul Silatullah bil Kaun inda Tasawuf al-Falsafi, yaitu bagaimana keterkaitan antara Allah dengan alam semesta menurut perspektif tasawuf al-falsafi, yaitu sufiyah yang dibangun di atas falsafah. Baik, kita akan bahas insyaallah taala. Kita akan bahas tokoh-tokoh sufiyah, sejarah dan pemikiran. Sejarah pemikiran. Yang pertama kali mengenalkan, dikenal dengan yang mempopulerkan atau yang pertama kali mempopulerkan istilah as-sufi atau at-tasawuf ada tiga orang. Yang pertama kali, yang pertama adalah Jabir bin Hayyan, ya. Jabir bin Hayyan yang wafat kurang lebih 161 Hijriyah, ya. Wafat ada khilaf, ada yang mengatakan 161, ada yang mengatakan 208. Taruhlah kita 208 Hijriyah, ya. Jabir bin Hayyan dia adalah seorang sufi, kemudian ahli kimia Syiah, filsuf. Ini terkumpul pada dia 4 ciri. Dia sufi, kemudian ahli kimia, Syiah dan filsuf. Ibnu Khaldun berkata tentang dia, kata Ibnu Khaldun, qala Ibnu Khaldun, kabir as-sahara fi hadhil millah. Kabir as-sahara fi hadhil millah. Artinya penyihir besar, ya. Bosnya penyihir. Gembong penyihir. Gembong para penyihir di agama ini, ya. Karena dia dikenal juga ahli sihir, karena dia ahli kimia. Dia menggunakan benda-benda, menggunakan serbuk-serbuk dan semisalnya dalam kegiatannya, ya. Dan dia diakui oleh orang-orang Syiah sebagai pengikut Syiah, bahkan Syiah yang parah, ya. Hanya saja dia menampakkan dirinya dengan kezuhudan, ya, dengan memakai baju-baju orang sufi. Saya bacakan perkataan Dr. Said Aqil Siraj, nastati an najzim bi anna Jabir bin Hayyan Syi'i mughalin ghanusin kabir sahirun khatir, ya, wa kana mudhiran taqashshuf wa tazahhud bi libsi suf, ya. Artinya Dr. Said Aqil Siraj berkata, kita bisa memastikan bahwasanya Jabir bin Hayyan tokoh sufi ini adalah seorang Syiah yang ekstrim. Ghanus, yaitu mazhab Yunani, Ghanus, ya.
pengikut mazhab Yunani, kemudian sahirun khatir, penyihir yang berbahaya, dan dia menampakkan kezuhudan ya dalam pakaiannya dan memakai baju sufiyah. Jadi ini yang mempopulerkan di Kufah ya, mempopulerkan di Kufah tentang istilah sufi atau tasawuf. Yang pertama dipopulerkan oleh Jabir bin Hayyan. Kemudian yang kedua adalah Abu Hashim Al-Kufi. Abu Hashim Al-Kufi. Abu Hashim Al-Kufi wafat 150 ya. Wafat 150 Hijri. Dia berpendapat tentang hulul dan ittihad ya. Pemikirannya ada al-hulul, nanti akan kita jelaskan ya. Al-hulul, al-ittihad, kemudian dituduh, kemudian kalau seperti Nasara, hanya saja Nasara menyatakan hulul kepada Nabi Isa. Adapun Abu Hashim menyatakan Allah hulul kepada dirinya. Ini artinya muncul pernyataan-pernyataan tentang Abu Hashim Al-Kufi yang juga dari dia juga terkenal istilah sufi atau tasawuf. Dan yang terakhir ada seorang namanya Abdak ya. Namanya Abdak yang wafat pada 210 Hijriah. Ya. Sama Abdak dia memiliki firqah, ada firqah Al-Malati menyebutkan ada firqah namanya Al-Abdakiyah. Dan dia cirinya adalah benar-benar zuhud ya. Zuhud dengan cara mengharamkan seluruh perkara dunia kecuali makanan pokok ya. Kecuali makanan pokok. Yang lainnya haram. Makanan pokok ya. Dan dia adalah Syiah ya. Asalnya dia adalah Syiah. Ini orang juga Syiah. Dari Kufah, dan dia mentenarkan Sufiyah di Baghdad ya. Dia meninggalkan berpindah dari Kufah menuju Baghdad, sama-sama di Irak. Lalu mempopulerkan Sufiyah, istilah Sufi di Baghdad. Oleh karenanya sudah kita jelas pada pertemuan lalu bahwasanya Sufiyah memang sumbernya bercampur-campur ya. Di antaranya sumbernya adalah dari pemahaman Syiah ya. Karena kalau lihat tokoh-tokoh ini Jabir bin Hayyan, Abu Hashim Jabir bin Hayyan dan juga Abdak adalah dari kelompok Syiah. Karena di Kufah itu banyak sekali orang Syiah dan mereka berasal dari orang-orang Syiah yang kemudian mencampur adukan antara pemahaman Syiah dengan filsafat, kemudian muncullah pemahaman Sufiyah. Inilah tiga orang yang terkenal di antara abad kedua dengan pertengahan abad ketiga ya, dari abad kedua hingga awal abad ketiga.
Setelah itu muncul generasi baru. Generasi baru. Perpanjangan tangan dari mereka. Ya. Generasi baru yang mempopulerkan istilah-istilah sufi ya. Seperti di antaranya al-maqam, namanya al-hal, adanya al-ma'rifah, namanya al-hulul, al-fana, kemudian al-hulul, kemudian al-ittihad, kemudian al-wahdah atau wahdatul wujud. Ya. Ini setelah itu muncul dan ini benar-benar nampak pengaruh filsafat ya. Ciri-ciri mereka ya benar-benar nampak pengaruh filsafat Yunani. Terutama Platonis ya. Aflutin. Kalau bahasa Arabnya Aflutin ya. Yang memiliki teori al-faid al-ilahi. Ini sudah pernah saya bahas ketika membahas tentang masalah pengaruh filsafat. Adapun tokoh-tokohnya adalah Dhunnun al-Misri ya, nanti akan kita bahas habis ini. Dhunnun al-Misri, kemudian Abu Yazid al-Bustami, kemudian Al-Hallaj, kemudian yang top adalah Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi ya. Mereka ini tokoh-tokoh sufi ini ya, membuat istilah-istilah berlawanan dengan istilah-istilah yang diucapkan oleh ahli fikih. Yang ahli fikih punya istilah-istilah masalah usul fikih, masalah fikih. Mereka bicara tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan istilah-istilah yang mereka buat yang bertentangan dengan istilah-istilah para ahli syariah ya. Ahli syariah yaitu yang belajar Al-Qur'an dan Sunnah ya. Al-Qur'an dan Sunnah tentu punya istilah Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, kemudian punya istilah-istilah wajib apa sunnah atau yang lainnya. Mereka punya istilah sendiri, istilah untuk mencapai atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan istilah-istilah yang mereka buat. Insyaallah kita akan menjelaskan tentang mereka-mereka ini ya, karena dari mereka-mereka ini ada perbedaan pandangan tentang kaitan mereka dengan hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah habis ini akan kita jelaskan. Tolong dihapus. Tapi kita akan bahas tentang tokoh-tokoh sufi dan pemikirannya ya. Yang pertama kali muncul namanya Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri karena dia dari Mesir ya. Al-Misri. Wafat 245 ya. Wafat 95 Hijriyah. Dia ini yang pertama kali berbicara, di antara pemikirannya adalah
yang pertama kali berbicara tentang maqam, ya, al-maqam dan ahwal, al-maqamat, ya, dan al-ahwal. Ini istilah-istilah sufiyah, ya. Al-maqam maksud mereka adalah bagaimana seperti firman Allah, liman khafa maqama rabbih, ya. Yaitu as-salik, seorang yang ingin jadi sufi dia harus melewati berbagai macam tahapan-tahapan, di antaranya ada namanya al-maqam, adanya hal, ya. Saya juga tidak begitu paham tentang istilah mereka, ya. Mereka punya istilah-istilah yang mereka buat definisi, terkadang definisi mereka berbeda-beda di antara mereka. Tapi dia yang pertama kali mempopulerkan istilah ini, ya. Kemudian dia juga yang berkata asal penciptaan adalah Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad. Ini berasal dari Dhunnun al-Masri. Kemudian dia punya nazariyah atau teori teori al-ma'rifah. Teori al-ma'rifah. Kata dia, al-ma'rifah yaitu mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah. Teori ma'rifah, kata dia, ma'rifah ada terbagi menjadi tiga. Terbagi tiga. Ada namanya ma'rifatul ammah, yaitu ma'rifatnya orang umum, orang awam. Ma'rifat orang Arab. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul mutakallimin. Kemudian ma'rifatnya ahlul kalam. Kita tahu ma'rifatnya ahlul kalam, mereka punya teori sendiri seperti teori apa namanya? Dalil a'rad misalnya, ya. Ini sudah kita bahas dalam asma wa sifat, ya. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifatu khawas al-awliya. Ya. Ma'rifatnya orang-orang wali-wali khusus. Ya. Yaitu apa? Mengenal Allah, yaitu mengenal Allah apa namanya? Dengan hati langsung tanpa perantara. Tanpa perantara. Ya, dia ingin bedakan antara ma'rifat mutakallimin dengan ma'rifatul ammah. Ini semuanya mengenal Allah dengan perantara. Perantara maksudnya dengan teori memandang, misalnya melihat alam semesta misalnya, atau teori dengan melihat dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Intinya mengenal Allah dengan perantara. Ada perantara. Apakah dengan melihat alam atau dengan merenungkan dalil. Adapun dia tidak, ya. Ma'rifat yang paling tinggi, ini ma'rifat yang paling top adalah mengenal Allah dengan hati langsung tanpa perantara. Ini teorinya Dhunnun, ya. Kemudian dia juga punya teori al-mahabbah, ya. 4. Nazariyat al-mahabbah, teori mahabbah. Mahabbatullah itu cinta kepada Allah. Ya. Cinta kepada Allah. Yang intinya bahwasanya ada saling mencintai antara Allah dan hamba yang mengantarkan kepada adanya penyatuan antara zat Allah dengan zat hamba, yaitu cinta yang terjalin antara hamba dan Allah yang mengantarkan pada
tenggelamnya atau menyatunya ya zat Allah dengan zatnya ya. Dengan zat hamba. Kemudian juga dia yang pertama kali memperkenalkan tentang definisi al-wajid was sama. Al-wajid dan as-sama. Al-wajid wallahu alam adalah suatu yang seorang sufi dapatkan ketika dia melakukan perundungan-perundungan atau zikir, seakan-akan ada suatu makrifat atau ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Ketika hatinya menjadi sangat bersih, maka dia mendapati sesuatu dari ilahi ya, sesuatu namanya al-wajid. Ya mungkin kalau sekarang mungkin ada dengan gerakan tertentu, orang lagi wajid, lagi apa namanya, goyang-goyang lagi aneh-aneh ya. Mereka demikian. Adapun sama, as-sama adalah berusaha sampai kepada Allah dengan melalui mendengar apa namanya qasidah-qasidah dengan alat-alat musik, nyanyian-nyanyian yang kata Dhunnun dia mengatakan faman asgha ilaihi bihaqqin tahaqqaq wa man asgha ilaihi binafsin tazandaq, yaitu barang siapa yang mendengar nyanyian tersebut dengan sesungguhnya maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendengar dengan hawa nafsu maka dia akan menjadi zindiq ya. Jadi kita tahu bahwasanya dalam sufi ada namanya as-sama, ada namanya al-wajid. Yang mempopulerkan pertama kali adalah Dhunnun al-Misri ya. Baik, ini Dhunnun al-Misri disebut oleh para ulama dia juga sama dituduh dengan zindiq, kemudian melakukan sihir, kemudian tolasim, jimat-jimat dan yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam biografi beliau. Setelah itu datang orang kedua namanya Abu Yazid al-Bistami. Abu Yazid al-Bistami dia wafat 264 ya. Wafat 264 Hijriyah ya. Dan pemikirannya yang paling terkenal ya yang pertama kali mempopulerkan istilah fana. Istilah al-fana. Al-fana. Apa maksud dari al-fana ya? Al-fana yaitu suqutu ma siwallah ya, bihaitsu la ya'rifu sufi musyahidan illa haqiqatan wahidah, yaitu ya kalau saya terjemahkan fana adalah hilangnya atau gugurnya, hilangnya atau jatuhnya seluruh selain Allah, atau gugurnya semua selain Allah. Ini seorang sufi ketika dia berzikir, dia mengadakan perundungan-perundungan, maka dia akan sampai pada derajat al-fana, yaitu semua yang selain Allah akan hilang, akan sirna atau sirna, semua selain Allah, di mana sang sufi tidak menyaksikan, tidak melihat atau tidak menyaksikan kecuali satu hakikat. Kecuali satu hakikat, yaitu Allah. Yaitu Allah ya. Bahkan ia pun tidak menyaksikan dirinya sendiri. Saking tenggelam ya dalam zikirnya tersebut ya. Ketika itu bersatulah sehingga sang sufi dengan Allah ya, dengan persatuan yang sempurna.
Ini disebut dengan al-fana, yaitu semua yang selain Allah fana, semuanya yang selain Allah sirna. Jadi seorang ketika dia merenungkan, melakukan zikir atau melalui tahapan-tahapan tertentu, dia sampai pada derajat fana, sehingga tidak ada yang dia lihat kecuali Allah. Bahkan dia tidak bisa menyaksikan dirinya sendiri. Ya, ini definisi yang mereka sampaikan dan disampaikan oleh Dr. Said Aqil Siraj bahwasanya ini adalah pemikiran. Beliau juga nukil dari para ulama yang lain bahwasanya pemikiran diambil dari India. Ada namanya dhyana, ada namanya samadhi, ya. Dhyana maksudnya meditasi. Kemudian samadhi itu yang disebut dengan fana, yaitu semuanya hilang sehingga bersatu dengan Sang Pencipta. Dan ini juga diambil dari dari agama Buddha yang disebut dengan nirvana, ya, nirvana, di mana seorang kemudian membersihkan dirinya sampai dia menyatu mungkin dengan Sang Pencipta, ya, wallahu alam. Karena memang disebutkan si Abu Yazid Al-Bustami punya guru namanya Abu Ali Sindi. Abu Ali As-Sindi ini berasal dari India. Sind maksudnya India. Sehingga dia terpengaruh sehingga memiliki pemikiran seperti ini. Dan ini awal dari munculnya akidah Ittihadiyah. Munculnya akidah Ittihadiyah. Intinya semua yang bentuk-bentuk hilang semuanya. Bentuk-bentuk semuanya hilang dari pandangan sang sufi sehingga tidak ada yang dia lihat, tidak ada yang dia lihat kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak mampu melihat dirinya karena dia sudah tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang dia lihat kecuali hakikatan wahidah, hanya satu hakikat yaitu Allah semata. Itu disebut dengan al-fana. Tapi kita lanjutkan tokoh berikutnya. Oleh karenanya Abu Yazid Al-Bustami, saya lupa, dia mengatakan di antara perkataannya yang masyhur, dia berkata subhani ma a'zama sya'ni. Dia mengatakan subhani ma a'zama sya'ni, yaitu maha suci aku, sungguh agung kedudukanku, yaitu bahasa gampangannya maha suci aku, sungguh agung kedudukanku. Dia mengatakan ini karena dia merasa telah fana, bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia pernah berkata, innani anallah, ya. Inni anal ilah, dia mengatakan inni anal ilah atau inni anallah la ilaha illa ana fa'budun. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budun. Aku ini adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya, ini perkataan Allah, tapi dia ucapkan karena dia merasa telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang mendengar perkataan dia mengatakan orang gila. Abu Yazid telah gila. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, Ibnu Taimiyah punya pandangan sendiri tentang Abu Yazid Al-Bustami. Karena Abu Yazid tidak didapati dia punya tulisan dari tulisan dia sendiri. Yang ada orang menukil-nukil dari beliau. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan banyak penukilan yang didustakan dari Abu Yazid Al-Bustami dan ada kesalahan dia. Tapi tidak bisa dipastikan bahwasanya ini semua perkataan dia karena memang tidak dapat langsung dari perkataan, tapi ada orang yang menukil dan menisbahkan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Ala kulli hal, inilah yang sampai kepada kita perkataan-perkataan Abu Yazid Al-Bustami. Baik, yang ketiga Al-Hallaj. Itu Al-Hallaj yang masyhur, ya, yang aku sebagai Tuhan juga, ya. Al-Husain bin Mansur. Al-Hallaj wafat pada tahun 309 Hijriah. Hijriah. Al-Hallaj dia lebih ekstrim lagi daripada Abu Yazid Al-Bustami, ya.
Disebutkan dalam biografi dia umur 16 tahun sudah hafal Quran, cemerlang, dia sudah setelah hafal Quran ketika umur berapa? Ketika umur 16, kemudian dia belajar tasawuf kepada tokoh-tokoh sufiyah, ya. Kemudian dia menjadi seorang dai dari madhab Al-Qaramitah. Jadi madhabnya dia madhab Qaramitah. Qaramitah adalah madhab Syiah dari Ismailiyah, ya, perkembangan dari Syiah. Ismailiyah itu Syiah kebatinan. Disebutkan dia ditangkap 3 kali karena pemikiran yang berbahaya. Akhirnya Al-Hallaj ini ditangkap sampai 3 kali. Tangkap pertama dia lolos, tangkap kedua, kemudian dihukum berapa tahun-tahun, kemudian dia lolos lagi, ditangkap ketiga, akhirnya dihukum kafir zindik oleh para ulama, para fuqaha di zamannya. Akhirnya dia dibunuh, ya, dengan dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, kemudian disalib atau yang lainnya. Intinya dia dibunuh karena kezindikannya. Kita akan lihat bagaimana pemikiran Al-Hallaj, ya. Al-Hallaj, ya, dia pemikirannya yang pertama kali mempraktekkan fikrah atau pemikiran hululiyah. Pemikiran hululiyah. Hulul, ya. Hulul itu apa? Tuhan menempati makhluk. Menempati makhluk, manusia di antaranya. Tuhan menempati manusia, ya. Dia bukan hanya sekedar teori, bahkan dia mempraktekkan saya ini ditempati oleh Tuhan. Makanya di antara pernyataannya dia berkata, anal haq, kata dia, anal haq. Itu aku adalah Tuhan, ya. Aku adalah Tuhan. Dia berani mengatakan demikian. Dia terang-terangan mengatakan demikian, ya. Kemudian pemikiran juga di antaranya pemikiran Nur Muhammadi. Ya, pemikiran Nur Al-Muhammadi, ya. Nur Muhammad maksudnya. Nur Muhammad. Ini kemungkinan dia mengambil dari Zunnun, ya, tapi dia kembangkan. Jadi menurut dia Muhammad terdiri atas 2 hakikat. 2 hakikat. Yang pertama, hakikat pertama yaitu adalah azali, ya. Azali, di mana nur sudah ada di zaman azali, sebelum alam. Dan dia qadim maksudnya tidak di luar dari tidak ada menjadi ada, namanya azali atau qadim. Azali atau qadim. Ya. Hakikat yang kedua, hadis. Itu baru. Jadi Muhammad terdiri dari 2 hakikat. Jadi Muhammad terdiri dari 2 hakikat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya terdiri dari 2 hakikat. Hakikat pertama adalah azali qadim, yaitu nur. Nur yang sudah ada di zaman azali sebelum adanya alam. Hakikat yang baru yaitu sebagai nabi yang diutus Allah. Itu berupa jasad. Ini ikhwan, ini masih ada sampai sekarang, ya. Sampai sekarang di ceramah-ceramah di YouTube ada sebagian orang-orang sufi yang tetap dan saya sudah bahas di ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan secara khusus tentang masalah Nur Muhammad. Rupanya pemikiran ini dari Al-Hallaj, sebelumnya dari Zunnun Al-Misri, ya, dari Al-Hallaj. Jadi kata dia Nur Muhammad yang qadim ini yang sudah ada di zaman azali merupakan sumber segala makrifah.
sumber segala pengetahuan. Sehingga konsekuensi semua agama berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Nur Muhammad. Oleh karenanya, dia mengatakan semua agama benar. Al-Hallaj mengatakan semua agama benar. Inilah sering dipakai oleh orang-orang liberal ya. Nanti mungkin akan disinggung ya. Al-Hallaj mengatakan semua agama adalah benar. Karena semua berasal dari sumber yang sama, dari Nur Muhammadi ya. Dia mengatakan bahwasanya semua agama Allah bebankan kepada manusia bukan karena pilihan mereka, tapi Allah yang memilih untuk mereka. Jadi Allah ikhtiaran lahum la minhum. Jadi Allah menjadikan agama-agama tersebut Allah bebankan, Allah wajibkan kepada mereka bukan pilihan mereka, tapi Allah yang maksakan kepada mereka, sehingga dikatakan Al-Hallaj ini Jabriyah murni, dia Jabari ya, paham Jabriyah yang murni, sehingga dia mengatakan semua agama benar. Semua agama benar ya. Adapun agama-agama yang ada itu hanyalah merupakan takbir, ungkapan dari satu sumber yang sama-sama Nur Muhammadi, Nur Muhammad yang azali. Namun ungkapan tersebut dalam bentuk yang beragam, tapi sebenarnya sumbernya adalah sama ya. Di antaranya ya, Al-Hallaj ya mengatakan, saya sebutkan perkataan Hallaj yang berbahaya, dia berkata, ana ainullahi fil asya'i fahal zahirun fil kauni illa ainuna. Kata dia, aku adalah esensi Allah. Ana ainullah, aku ini zat Allah. Fil asya' yang nampak pada segala perkara. Aku adalah zat Allah yang kami ini dalam segala perkara. Fahal zahirun fil kauni illa ainuna. Tidakkah yang muncul di alam semesta kecuali kami, esensi kami. Perkataan mereka yang saya ulangi. Ana ainullahi fil asya'i fahal zahirun fil kauni illa ainuna. Ya. Artinya aku adalah esensi Allah, zat Allah adalah aku ini yang nampak pada segala perkara. Maka apakah yang nampak di alam semesta ini kecuali kami, kecuali esensi kami? Jadi semua ini adalah kami, yang persatuan aku dengan Allah ya. Kemudian bahkan dia pernah berkata, makanya dia dikafirkan, Al-Hallaj dikafirkan, karena dia berkata jelas-jelas bahwa Tuhan ada pada saya adalah Tuhan ya. Dia mengatakan kafartu bidinillahi wal kufru wajibun. Aku kafir kepada agama Allah dan kufur itu adalah kewajiban. Ladayya, wajib bagiku, wa indal muslimina qabihun. Adapun apa yang aku lakukan ini menurut kaum muslimin itu perkara buruk. Tapi wajib bagi saya untuk kufur. Saya harus kufur dengan Islam. Ya, saya kufur dengan agama Allah ya. Meskipun perbuatan saya dianggap buruk oleh kaum muslimin. Bahkan dia pernah berkata, berangan-angan mati di agama Nasrani, dia mengatakan fa fi dinis salibi yakunu mauti. Dalam agama salib itu Nasrani, kematianku di situ. Walal batha uridu walal Madinah. Aku tidak ingin Mekah al-Batha dan aku tidak ingin Madinah. Aku ingin meninggal di agama Nasara. Bahkan dia berkata, man farraqa bainal iman wal kufri faqad kafar. Siapa yang membedakan antara iman dan kufur maka dia telah kafir. Ya, siapa yang membedakan antara iman dan kufur maka dia telah kafir. Bahkan dalam kitabnya Tawasin, jadi Al-Hallaj punya kitab Tawasin, dia mengatakan qudwati, teladanku adalah iblis dan Firaun. Ya. Iblis ahli tauhid murni, ketika disuruh menyembah kepada Adam dia tidak mau. Dia menganggap itu adalah ujian. Karena dia sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengujinya, Allah menguji kecintaannya. Ternyata dia lolos dari ujian, dia tidak ingin menyembah kepada Adam. Meskipun dia disiksa, dia mengatakan ini adalah namanya kecintaan butuh pengorbanan. Ya. Kecintaan butuh dengan pengorbanan. Dia mengatakan juga Firaun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, Firaun telah benar. Ya. Intinya ini adalah madhabnya Al-Hallaj, sehingga akhirnya dia dibunuh karena fatwa dari para fuqaha di zamannya. Kemudian yang terakhir ya adalah Ibnu Arabi. Sungguhnya
Ibnu Arabi belakangan ya, kalau tidak salah abad ke-6 atau abad ke-7 ya. Antara Al-Hallaj dengan Ibnu Arabi banyak ulama-ulama sufiyah ya. Yang muncul di antaranya seperti saya sebutkan, katanya Sahrawardi yang dibunuh, Sahrawardi juga Al-Maqtul juga karena memiliki pemahaman yang menyimpang tentang sufiyah, maka dia pun dibunuh. Kemudian ada Fariduddin Al-Attar, ada Ibnul Farid ya. Ada tokoh-tokoh antara Al-Hallaj dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi pemikirannya dia yang paling top dalam bukan dia yang pertama kali, tapi dia yang paling top mempopulerkan paham wahdatul wujud. Wahdatul wujud ya. Yaitu alam dan Allah satu kesatuan. Inilah wahdatul wujud yang Ibnu Arabi punya buku terkenal adalah Futuhatul Makkiyah dengan Fususul Hikam. Yang dia mengatakan war rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita syi'ri manil mukallaf. Tuhan adalah hamba, hamba adalah Tuhan. Kalau gitu siapa yang dibebani untuk melakukan syariat? Dan dia punya buku juga Fususul Hikam yang sudah sering kita sebutkan. Yang dalam kitab tersebut dia mengatakan Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, maka Fir'aun telah benar dan tepat karena alam semesta ini adalah Allah juga. Ibarat dia alam semesta dan Allah itu ibarat lautan yang penuh dengan ombak. Ombak bermacam-macam, ombak besar, ombak kecil, ada gerakan-gerakan, tapi semuanya adalah laut. Kita ini semua alam semesta adalah Allah. Hanya ada penampakan-penampakan yang berbeda-beda yang semuanya kembali kepada Allah. Dan kalau kita teliti, benar-benar ini kembali kepada filsafat Platon ya. Filsafat Platonis ya, yaitu yang memiliki teori al-faid al-ilahi. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwasanya Platonis memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau causa prima yaitu sebab utama Tuhan maksudnya karena saking sempurnanya maka dia mengadakan curahan dari zatnya, maka muncullah makhluk-makhluk dengan tahapan-tahapan sampai akhirnya jadilah planet-planet, jadilah bumi dan isinya semuanya berasal dari satu zat yaitu causa prima, sehingga ini yang diadopsi oleh Ibnu Arabi ya, mengambil filsafat Platonis sehingga dia mengatakan bahwasanya alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa bedanya hulul al-ittihad sama wahdatul wujud? Kita punya ada tiga istilah sufiyah. Ada namanya al-hulul, ada namanya al-ittihad, ada namanya wahdatul wujud. Kalau al-hulul secara bahasa Arab artinya menempati. Menempati maksudnya mereka adalah Allah menempati manusia. Seakan-akan masih ada sifat menempati dan ditempati. Jadi masih ada al-hal dan al-mahal yang menempati dan tempat yang ditempati. Ya, jadi apa namanya? Masih nampak dua unsur. Masih nampak dua unsur. Gampangannya sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Said Agil Siraj bahwasanya al-ilah qadim, ilah Tuhan qadim menempati manusia yang hadis, menempati al-halaj misalnya. Maka jadilah al-halaj manusia ilahi, manusia tapi ada sifat ketuhanan. Tapi dia manusia tapi ada sifat ketuhanan. Ya, jadi masih ada dua unsur. Ya, hanya saja ilah menempati sang manusia. Ini namanya al-hulul. Al-ittihad, bedanya apa al-ittihad? Dua unsur bersatu lalu tidak terbedakan. Dan ini mazhab yang dibawa oleh Abu Yazid Al-Bustami
dari al-fana, dia memiliki dari al-fana yaitu suqutu ma siwallah, semua yang selain Allah gugur, fana, ya, bihaitsu an-nasufi la yusyahid illa dzatan illa haqiqatan wahidah. Ketika semua sudah fana, dia tidak menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua unsur bersatu sehingga tidak terbedakan. Sehingga dia tidak bisa melihat dirinya lagi. Yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua unsur bersatu tidak bisa terbedakan lagi, ya. Kalau mungkin kita gampangannya kalau al-hulul seperti air taruh di gelas, ada airnya. Tapi kalau kita bilang air putih campur dengan kopi sudah campur, enggak terbedakan lagi, campurnya sudah jadi satu kesatuan seakan-akan suatu zat yang baru. Itu namanya al-ittihad. Tapi al-ittihad masih terbatas, ya, terbatas antara Allah dengan sebagian manusia. Adapun wahdatul wujud ini lebih parah lagi, bahwasanya alam ya wujud, ya Allah. Ya, Allah adalah al-wujudul mutlak. Allah adalah al-wujudul mutlak, yang wujud Allah mengalir pada seluruh alam. Alam itu ya Allah, Allah itu adalah alam. Tadi gambarannya saya kasih gambaran seperti lautan yang muncul dengan berbagai macam ombak. Ada ombak kecil, ada ombak besar, ada ombak lagi bergerak, ada ombak dengan berbagai macam modelnya. Semua itu adalah laut. Nah, kita ini semua alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana teori dari Platonis. Kita semua ini adalah dari causa prima yang saking sempurnanya maka dia mengadakan curahan-curahan disebut al-faid. Curahan-curahan tersebut akhirnya membentuk makhluk-makhluk yang kita lihat sekarang ini. Inilah secara sederhana tentang pokok-pokok tasawuf falsafi, ya. Masih ada sih sebenarnya masalah pikiran-pikiran sufiyah yang lain. Sepertinya saya harus lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Seperti pemikiran-pemikiran misalnya bermeditasi di dalam goa, kemudian uzlah, meninggalkan keramaian dalam ruangan gelap selama berbulan-bulan misalnya, atau beribadah kepada Allah bukan karena cinta kepada Allah. Pemikiran seperti itu harus kita bahas juga karena tersebar juga di masyarakat pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Saya ingin sampaikan ketika di pembahasan tentang ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwasanya mereka punya cara berbeda-beda. Ada Abi Yazid Al-Bustami dengan al-fana'nya, kemudian Halaj dengan ittihadnya atau hululnya dengan ittihadnya, Ibnu Arabi dengan wahdatul wujud. Di antara proses ma'rifat antara Dhunnun al-Misri dengan Abi Yazid Al-Bustami, Dhunnun al-Misri disebutkan oleh para pengamat sufiyah ketika dia berbicara tentang bagaimana mengenal Allah, dia masih mengkaitkan dengan ibadah. Artinya menurut dia cara untuk mengenal Allah adalah dengan ibadah, disertai dengan latihan hati sehingga bisa mengenal Allah. Tapi ada juga ibadah. Dia masih mengakui adanya ibadah. Berbeda dengan pemikiran Abu Yazid Al-Bustami sebagaimana diriwayatkan dari dia, Allah alam akan kebenarannya. Tapi menurut Abu Yazid Al-Bustami, kalau mengenal makrifat harus meninggalkan ibadah. Kata dia, Allah Subhanahu wa taala melihat ada manusia yang pantas untuk dikasih makrifat, maka dijauhkan dari ibadah. Dan ada kelompok manusia yang dia tidak pantas untuk makrifat, maka disibukkan dengan ibadah. Disibukkan dengan ibadah. Maka ada pemikiran orang yang tersibuk dengan ibadah tidak bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat harus meninggalkan ibadah, lalu melalui pemikiran-pemikiran, ya, untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati ada yang mengatakan kalau sudah sampai makrifat tidak perlu ibadah. Bahkan tidak boleh ibadah. Karena orang yang beribadah dia tidak bisa mencapai kepada makrifat, ya. Kalau ingin makrifat sungguhnya, tinggalkan ibadah. Ibadah menjauhkan seorang dari makrifat kepada Rabb, ya. Makrifat kepada Rabb. Tolong dihapus, masih ada poin terakhir. Sekali lagi saya katakan kepada ikhwan-ikhwan, kalau ingin baca tentang apa yang saya sampaikan, ini semua intisari dari buku Dr. Said Agil Siraj, Silatullah bil Qaun fi Tasawuf Falsafi, karena beliau telah menyusun dengan begitu indahnya. Saya rasa buku ini paling terbaik yang pernah saya baca. Saya ada baca beberapa buku, ya, di antara juga buku karya Ihsan Ilahi Zahir tentang 2 buku tentang Sufiyah, kemudian dengan macam-macam Sufiyah, ya. Kemudian buku yang saya bawa juga, dan ini buku yang ketiga, bukunya Dr. Said Agil Siraj. Saya rasa ini yang paling bagus ketika membahas tentang masalah
tasawuf dari sisi filsafat, bagaimana pengaruhnya tasawuf dengan filsafat. Baik, yang terakhir kita ingin sampaikan tentang masalah hakikat syirik ya. Hakikat syirik di antaranya adalah menjadikan Tuhan berbilang, ini syirik. Atau di antaranya juga menyamakan makhluk dengan Tuhan atau sebaliknya. Ini juga syirik. Di antaranya adalah mengambil perantara atau menjadikan perantara, menjadikan wasitah, perantara antara Tuhan dan makhluk. Kalau kita lihat ya, perhatikan perantara yang Allah adakan antara Allah dengan makhluk ya. Yang Allah adakan antara Allah dan makhluk adalah perantara penyampai risalah. Perantara penyampai risalah. Hanya itu saja. Ini yang perantara yang bukan merupakan kesyirikan ya. Perantara penyampai risalah antara malaikat maupun para rasul. Para rasul. Ini adalah atau saya boleh kata ini perantara yang dibolehkan ya. Saya boleh. Ini perantara yang benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan langsung kepada makhluk, tapi melalui perantara yang Allah utus, baik malaikat ataupun para nabi. Adapun menjadikan perantara yang syirik ada dua, yaitu menjadikan perantara dalam peribadatan, mengambil perantara untuk beribadah pada Allah, seperti perbuatan orang musyrikin ya. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagaimana kaum musyrikin Arab. Kita kalau ingin beribadah, langsung aja beribadah kepada Allah, mudah. Ya, tidak perlu beribadah kepada perantara untuk menyampaikan kepada Allah, enggak perlu. Enggak perlu kita beribadah kepada perantara, ya kemudian ibadah kita disampaikan kepada Allah, enggak perlu. Kita langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perantara kedua ya, yaitu berusaha untuk ya bersatu secara zat dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Jadi ini bukan hanya perantara, lebih parah dari perantara, bahkan ingin menyatu dengan Tuhan. Ya. Bahkan ingin menyatu dengan Tuhan. Lebih parah dari sekedar perantara. Ya. Bukan hanya perantara secara zat, bahkan bersatu. Ya. Bersatu. Nah, inilah yang merupakan pemikiran orang-orang sufi yang kita bahas itu ini, ya. Mau pemikirannya fana atau hulul atau ittihad atau wahdah, inilah semuanya. Bagaimana dia ingin bersatu dengan Tuhan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala benar-benar memisahkan antara Allah dengan makhluk.
benar-benar pisah. Malaikat saja yang begitu dekat kepada Allah tidak ada kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Apalagi para nabi, apalagi manusia. Allah Subhanahu wa taala benar memisahkan antara zat Allah dengan zat makhluk, ya. Sementara orang sufi berusaha bersatu dengan Tuhan, ya. Maka mereka terjerumus dari sisi kesyirikan di sini, ya, kesyirikan bukan hanya perantara dalam zat, ya, tapi bahkan langsung ingin bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terjerumus dalam kesyirikan dengan berbagai macam metode mereka, metode para sufi untuk bersatu dengan Allah secara zat, baik dengan fana atau hulul, ittihad atau wahdatul wujud. Baik, inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, Allah alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.